Sekarang kita membahas contoh soal yang kedua, masih tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Bedanya dengan contoh yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi, persamaan reaksi dalam soal itu berupa persamaan reaksi molekuler. Sedangkan di contoh yang kedua ini, persamaan reaksinya berupa persamaan reaksi ionik. Bisa dilihat di sini. Di reaktannya, dia berupa ion karena punya muatan. Diketahui reaksi ini terjadi dalam suasana basa. Untuk langkah awalnya, masih sama seperti soal yang sebelumnya. Kita tentukan dulu biloks masing-masing unsur atau atom. Yang kedua, kita menyetarakan jumlah atom-atom yang berubah biloksnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berubah biloksnya itu adalah unsur Mn ya, dari plus 7 menjadi plus 4. Selanjutnya unsur apa lagi yang berubah? Ternyata ada unsur C, berubah biloks dari plus 3 menjadi plus 4. Sekarang kita cek jumlahnya, jumlah atom Mn dan C. Di ruas yang sebelah kiri atau reaktan, jumlah atom Mn-nya adalah 1. Jumlah atom C-nya ada 2. Di ruas yang sebelah kanan, jumlah atom Mn-nya sama dengan 1, jumlah atom C-nya sama dengan 1. Berarti untuk jumlah atom Mn sudah setara, sama-sama 1. Yang belum setara adalah jumlah atom C. Di reaktan dia jumlahnya 2, sementara di produk jumlahnya 1. Maka kita menyetarakan jumlah atom C-nya dengan cara mengalihkan atom C yang di sebelah kanan dikali dengan 2, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Koefisien CO2-nya menjadi 2. Selanjutnya, kita menentukan penurunan ataupun peningkatan bilangan oksidasi yang terjadi. Mn berubah dari plus 7 menjadi plus 4. Berarti terjadi penurunan sebanyak 3. Untuk yang atom C, di sini akan sedikit berbeda. Plus 3 ini adalah biloks untuk satu atom C. Begitupun di sini, plus 4 adalah biloks untuk satu atom C. Dalam persamaan reaksi ini, jumlah atom C yang terlibat ada sebanyak 2 atom. Bisa dilihat di sini kan, ada angka 2. Begitupun di sini ada koefisiennya 2. Karena jumlah atom C yang terlibat dalam reaksi di sini berjumlah 2, maka nilai biloksnya kita kalikan 2, menjadi plus 6 dan plus 8. Biloks satu atom C-nya tetap angka yang ini, plus 3 dan plus 4. Tetapi untuk menentukan perubahan bilangan oksidasinya, kita memerlukan jumlahnya, yaitu plus 6 dan plus 8. Dari plus 6 menjadi plus 8 itu ada kenaikan sebesar 2. Supaya penurunannya sama dengan kenaikan biloksnya, maka saling dikali. Penurunannya dikali 2 dan kenaikannya dikali dengan 3, sehingga menghasilkan persamaan reaksi yang di bawah. Yang turun itu dikali 2, maka di sini koefisiennya 2. Kemudian yang naik itu dikali 3, maka di sini koefisiennya 3. Yang ini kenapa 6? Karena sebelum dikali, koefisien CO2 yaitu 2. Maka 2 dikali dengan 3. Hasilnya koefisiennya menjadi 6. Langkah yang selanjutnya ini adalah langkah yang berbeda dengan contoh soal yang pertama. Karena ini persamaan reaksi ionik, maka kita perlu menyetarakan muatan di ruas kanan dan kiri dengan cara menambah OH- karena lingkungannya dalam suasana basa. Kalau dalam asam berarti ditambahkannya H+. Kita hitung dulu muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Untuk di ruas kiri, di sini MnO4- itu memiliki muatan -1. Tetapi karena dia punya koefisien 2, maka jumlah muatannya adalah 2 dikali -1. Maka hasilnya -2. Untuk yang C2O42-, karena di sini dia berjumlah 3, maka total muatannya adalah 3 dikali -2. Hasilnya -6.
6. Maka total muatan di ruas yang sebelah kiri adalah min 8. Sekarang kita cek muatan yang di sebelah kanan. MnO2 dia berupa senyawa netral. Kalau senyawa netral berarti muatannya 0. Jumlah molekulnya ada 2, maka muatannya adalah 2 dikali 0 sama dengan 0. Sama juga dengan CO2, dia netral, maka muatannya 0, berarti 6 dikali 0 sama dengan 0. Total muatan yang ada di ruas kanan sama dengan 0. Nah, karena dalam suasana basa, maka yang ditambahkan dalam reaksi ini adalah OH-, di mana OH- ditambahkan, yaitu di ruas yang muatannya lebih besar, karena OH- ini kan dia muatannya minus. Antara min 8 dengan 0, yang lebih besar adalah 0. Maka penambahan OH-nya terjadi di ruas yang sebelah kanan. Berapa banyak OH- yang harus ditambahkan? Yaitu sebanyak 8. Sehingga nanti akan seperti ini persamaan reaksinya. Kenapa yang ditambahkan itu sebanyak 8? Supaya nanti total muatannya menjadi min 8. Langkah yang terakhir, kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Berarti kita cek dulu di masing-masing ruas, jumlah atom H-nya ada berapa. Di ruas yang sebelah kiri, ternyata jumlah atom H-nya 0 ya, tidak ada atom H. Sedangkan di ruas kanan, jumlah atom H-nya ada 8. Maka penambahan H2O-nya itu terjadi di ruas yang sebelah kiri, supaya ruas yang sebelah kiri ini memiliki jumlah atom H yang sama dengan yang ada di ruas kanan. Berarti jumlah H2O yang ditambahkan ada sebanyak 4. Supaya H-nya menjadi 8. 4 dikali 2. Langkah-langkah yang kita lakukan sudah selesai. Berarti yang terakhir, kita lakukan pengecekan apakah jumlah atom-atom ruas kiri telah sama dengan jumlah atom-atom yang di ruas kanan. Kita cek dulu yang ruas kiri. Jumlah atom Mn-nya ada 2, karena di sini koefisiennya 2. Jumlah atom O, 8 ini didapat dari 2 kali 4, 12 ini didapat dari 3 kali 4, 4 yang ini didapat dari 4 kali 1, maka totalnya 24. Atom C-nya dari sini, 3 kali 2 sama dengan 6, atom H-nya dari H2O, 4 kali 2 sama dengan 8. Sekarang yang ruas kanan. Atom Mn jumlahnya 2 dari sini, atom O 4-nya didapat dari 2 kali 2, 12-nya didapat dari 6 kali 2, 8-nya didapat dari 8 kali 1, jumlahnya 24. Atom C jumlahnya 6 dilihat dari sini, atom H jumlahnya 8 dilihat dari sini. Jumlah atom-atom di ruas kiri dan ruas kanan telah sama. Kalau sudah sama, berarti kita telah berhasil menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redoks. Sekian video pembahasan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Jika ada yang masih belum jelas, silakan sampaikan pertanyaan.